Selamat siang semuanya, apa kabar? Saya harap dimanapun kalian berada, semoga dalam kondisi yang baik ya. Senang sekali di siang hari ini kita bisa berkumpul di dalam acara Sharing and Connect, sosialisasi kegiatan studi independen bersertifikat A5, Situ lolos MSIB A5 Batch 7. Dengan antusias, saya Tamara Agustina yang akan memandu acara di siang hari ini hingga selesai. Kira-kira teman-teman yang hadir hari ini dari kampus mana saja ya? Aku penasaran deh. Kira-kira teman yang hadir pada siang hari ini boleh komen nggak kira-kira dari kampus mana aja? Mungkin ada yang dari kampus swasta, kampus negeri. Ayo boleh dikomen. Institut Teknologi Sumatera. Oh, kita satu alma mater. Ada lagi yang lain mungkin? Ramai ya dari ITERA ya. Ada Fatan, ada Excel, ada juga Edwin. Oke. Untuk jurusannya kira-kira teman-teman yang hadir pada siang hari ini berasal dari jurusan apa saja ya kira-kira ya? Untuk jurusannya apakah mungkin ada dari teknik kimia, teknik informatika, mungkin ada fisika, mungkin juga ada teknik geotermal mungkin ya. Teman-teman yang hadir siang hari ini, oh manajemen rekayasa UISI, oke. Teknik sistem energi, teknik geofisika, menarik ya, menarik. Oh baik, terima kasih atas responnya ya, kawan-kawan. Senang sekali melihat respon dari teman-teman yang sudah hadir hari ini. Acara di siang hari ini akan meliputi kegiatan yang sangat informatif. Ada pemaparan sosialisasi mengenai profil I5, dan juga ada mengenai program MSIB A5 Batch 7 nanti oleh Kak Vera. Nanti akan dilanjutkan oleh sharing session oleh Kayola selaku mentor MSIB A5 Batch 6. Dan juga akan ada sesi sharing session dari perwakilan mahasiswa MSIB Batch sebelumnya. Bagi teman-teman yang nanti ingin bertanya, nanti akan disediakan sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan bisa disimpan dan nanti akan bisa disampaikan di akhir. Ada juga sesi nanti dinanti-nantikan pasti semua teman-teman ya. Ada sesi giveaway. Bagi teman-teman yang beruntung akan mendapatkan special prize berupa wallet balance. Seru banget kan? Nah, tidak perlu berlama-lama lagi. Aku akan berikan kepada Kak Vera untuk sesi sosialisasinya. Untuk Kak Vera, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Tamara. Saya mau menyapa dulu teman-teman yang hadir di sini semuanya. Selamat siang ya untuk semuanya. Tadi sudah berkenalan sedikit, jadi kita langsung masuk aja mungkin ke sesi sosialisasi. Oke, sedikit kenalan ya. Jadi perkenalkan nama saya Vera Aprianti. Saya sebagai perwakilan dari pengurus yang mengurus program studi independen di I5 sendiri saya eh, selaku e-learning project officer. Nah, jadi sebelum masuk ke program studi independen batch 7 nanti yang akan secara detail coba saya sampaikan ya. Coba kita kenalan dulu dengan I5. Mungkin teman-teman belum mengenal mitra I5 ini. Jadi I5 dipercaya kembali di batch 7 sebagai mitra studi studi independen yang berkolaborasi dengan Kemendikbudristek. Jadi I5 sendiri adalah perusahaan energi. Jasa-jasa kami ini meliputi tiga hal nih, teman-teman. Ada technical konsultasi, ada teknologi, dan juga people development. Untuk teknologi ini kami punya beberapa software yang fokus di sektor geothermal ya. Nantinya teman-teman jika terpilih menjadi peserta, teman-teman akan belajar banyak dan kami beri akses full untuk software-software yang sudah ada di I5. Kemudian untuk people development sendiri, kami punya platform learning yaitu Jiwa Learning dan mostly nanti teman-teman akan mengakses seluruh konten belajarnya itu melalui learning management siswa LMS Learning Management System Jiwa Learning. Nah, ini sekilas tentang teknologi apa saja yang sudah i5 launching ya. Di sini ada beberapa dan seperti Jiwa Flow, Jiwa DBase, teman-teman nanti akan nggak hanya dapat konten tutorialnya aja, tapi teman-teman akan dapat full akses menggunakan dan juga praktik langsung dengan studi kasus yang nyata nanti. Jadi di industri itu seperti apa sih menggunakan software ini, teman-teman itu akan dapatkan jika nanti bergabung ya bersama kami di program studi independen batch 7.
Kemudian ini ada roadmap milestone. Jadi di I5 sendiri itu nggak hanya program studi independen saja. Jadi dari tahun 2020 kami juga sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang eh, bersangkutan dengan pendidikan ya. Yang pertama ada Jiwantara, I5 Grow, Jiwa Termal di tahun 2002 dan juga di 2024 ada studi independen batch 6 dan nanti dilanjutkan ke batch 7. Oke. Nah, kita mungkin itu tadi sekilas tentang I5, teman-teman semuanya. Jadi kita langsung masuk aja ke penjelasan tentang program studi independen batch 7, yang mana pada batch 7 ini kami mengambil topik tentang sama sebenarnya, tapi nanti coba saya paparkan lagi apa saja yang mungkin bakal ditambahkan lagi ya di batch 7. Jadi topiknya adalah studi thermal applied data management, analysis, modeling, and machine learning for sustainable geothermal energy development. Nah, untuk periodenya sendiri nanti kita bakal mulai di Agustus eh, tanggal 6 sampai dengan Desember tanggal 20 2024. Dan program ini akan dilaksanakan 100% online. Jadi teman-teman yang berlokasi mungkin di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi ini boleh join, nggak hanya di sini yang di sekitar Jabodetabek aja, nggak ya. Jadi semuanya boleh join karena ini sifatnya online. Tetapi walaupun online, nanti teman-teman juga banyak banget rangkaian kegiatan yang nanti bakal ada tatap mukanya juga. Jadi nggak bosen gitu ya belajarnya ya. Nah, ini kuotanya kami coba spill untuk batch 7 sendiri. Kuotanya itu kami menerima 200 partisipan. Jadi ada peluang yang lebih besar untuk teman-teman nantinya join. Kalau di batch 6 hanya 100 mungkin ya. Sekarang teman-teman sudah bisa lebih besar peluangnya gitu untuk join. Nah, untuk sekarang sampai saat ini yang mendaftar itu sudah ratusan, teman-teman sudah 500 lebih yang mendaftar. Kami sudah lihat datanya dan masih akan dibuka terus sampai tanggal 10 Juni ya. Jadi pastikan yang sudah daftar nanti dilihat di media sosial kami update-nya. Yang belum daftar silakan segera daftar karena nanti eh, keburu udah 10 Juni tahu-tahu lupa gitu kan. Jadi buruan daftar dari sekarang. Oke, untuk programnya sendiri di sini nanti teman-teman semuanya akan belajar secara komprehensif dan juga praktek learning ya atau project based learning nantinya kita bakal mengerjakan sama-sama suatu project baik itu nanti teman-teman dikerjakan dulu melalui mini hands-on project kemudian nanti ada kelompok eh, tugas kelompok juga yang mana itu nanti mostly praktek teman-teman. Di sini juga sudah saya attach beberapa dokumentasi ya untuk sesi kelas tatap mukanya. Jadi nanti pembelajarannya ada apa aja, nanti setelah ini saya jelaskan. Kemudian modul-modulnya mungkin teman-teman yang udah lihat di platform Kampus Merdeka mungkin udah lihat ya apa aja modul-modul yang bakal teman-teman pelajari nanti pada saat kegiatan berlangsung. Nah, untuk benefit programnya, ini tentu konversi 20 SKS. Dan di sini teman-teman juga nanti bisa networking, mau itu dari sesama peers ya, atau tetap sesama peserta. Karena pesertanya ini tersebar dari seluruh Indonesia, dari seluruh nanti dari berbagai kampus. Jadi teman-teman bisa dapat teman baru nantinya. Kemudian dari expertnya juga, pengajar-pengajarnya, subject matter expert, teman-teman bisa langsung terkoneksi nanti ya untuk pada saat sesi-sesi kelas tatap mukanya. Kemudian career preparation, kami juga nanti ada modul tentang soft skill. Di situ teman-teman juga bisa nanti belajar tentang uh, perkembang atau nanti cara membuat CV, cara persiapan menuju masuk ya ke dunia profesional dan berkarir di dunia energi dan digital industry. Itu juga kami akan coba sediakan buat teman-teman. Jadi nggak hanya belajar fundamentalnya aja, tapi cara masuk bekerja langsung di industrinya pun kami beri juga ya tesnya. Kemudian uh, practical skill nanti juga bakal ada workshop and hands-on project dari setiap modulnya. Jadi nanti ada tutorial langsung untuk software-software yang ada tadi. Memang software yang dipelajari banyak nih teman-teman, tapi jangan jangan takut ya. Nanti bakal dibimbing langsung dengan para mentor dan nanti ada sesi workshopnya tentunya. Kemudian geothermal software-nya pun nanti ada new update untuk batch 7.
Dan juga setelah teman-teman semuanya menyelesaikan program, teman-teman dapat sertifikat completion beserta nanti nilai-nilai dari setiap modulnya. Jadi pastikan nanti mengikuti dengan baik gitu ya. Nah, kemudian rancangan pembelajarannya di sini tadi sudah sempat saya mention ya, ada kelas tatap muka atau sinkronus, di mana teman-teman nanti akan masuk ke ruang Zoom, kemudian langsung tatap muka, bisa berdiskusi langsung dengan SMI, dengan sama partisipan gitu ya, dengan kakak-kakak dari pengurus I5-nya juga. Kemudian selain itu ada asinkronus atau pembelajaran mandiri. Ini kami menggunakan LMS Jiwa Learning. Tadi konten pembelajarannya seperti apa aja? Ada video, ada kuis, ada bahan bacaan, nanti ada juga web interaktif yang bisa menunjang pemahaman teman-teman. Ada juga di sini nanti di batch 7 ini ada seperti virtual trip ke company geothermal. Jadi coba kami perlihatkan seperti apa sih gitu ya sistem mungkin operation di suatu company geothermal. Kemudian juga ada software jiwa sistem nanti yang update-nya banyak yang baru-baru yang bakal kalian akses. Kemudian ada sesi mentoring, tentunya nanti per masing-masing individu ada mentornya masing-masing. Di sana teman-teman nanti akan belajar bersama, evaluasi bersama, mendapat bimbingan ya untuk selama kegiatan proses studi independen ini. Kemudian tugasnya ini nanti berbentuk hands-on project dan itu tugasnya real studi kasus nyata sehingga nanti teman-teman tuh sudah familiar dengan apa yang dikerjakan oleh dunia industri. Dan juga ada capstone project nanti tugasnya secara kelompok. Oke, untuk metode evaluasinya, asesmennya, jadi kami menilai itu nanti dari ada tugas mandiri, ada tugas kelompok, dan juga dari partisipasi belajar dan kehadiran dan juga keaktifan itu dinilai. Jadi 90%, 10%-nya nanti dari partisipasi pembelajaran. Gitu ya. Nah, ini sekilas tentang SMI di batch 6. Ini tentunya masih banyak lagi. Nanti di batch 7 juga bakal ada tambahan lebih banyak SMI lagi yang baru mungkin ya. Eh, Kemudian di sini sedikit footage dari sistem pembelajarannya. Dan di sini untuk sedikit roadmap untuk tools yang bakal teman-teman dapatkan dari mulai bulan pertama, bulan Agustus sampai dengan bulan Desember nanti ya. Dari mulai bulan Agustus nih di awal nanti belajar tentang software ini dan modulnya ini, fundamentalnya juga dibangun dulu sehingga nanti teman-teman ketika belajar praktikal gitu ya dengan berbagai software ini sudah dapat nih fundamentalnya digunakan untuk apa itu sudah oke. Kemudian sampai terakhir teman-teman mengaplikasikan seluruh software yang dipelajari sebelumnya. Nah, kita coba lihat di lini masa kegiatan. Ini dari mulai proses registrasi sudah kami publish ya. Untuk I5 sendiri dari tanggal 20 Mei sampai 10 Juni, tinggal 3 hari lagi nih teman-teman semuanya. Harapannya sudah pada daftar ya. Kemudian nanti dari sampai tanggal 12 Juni, teman-teman juga masih bisa verification and approval proses. Di sini silakan berkonsultasi dengan prodi masing-masing terkait berkas-berkas sehingga teman-teman eligible ya sebagai peserta yang mendaftar di program ini. Kemudian selection and offering. Jadi setelah tanggal 13 Juni kami mulai nanti menyaring lagi pesertanya dari mulai administrasi dan teman-teman kalau nanti berkesempatan lanjut ke stage berikutnya bakal dapat email ya pastinya untuk ikut tes dan nanti initial test dan interview sampai dengan 12 Juli. Jadi tunggu aja pengumumannya, eh, pengumuman dan seleksi tahapan seleksinya pasti akan dikirimkan lewat email masing-masing. Kemudian program berjalannya seperti yang tadi saya mention ya, tanggal 6 sampai 26 Agustus sampai 20 Desember. Nah, persyaratan pendaftaran nih yang paling harusnya teman-teman sudah coba lihat ya. Kalau teman-teman fresh graduate itu memang eh, tidak belum bisa ikut untuk program ini karena program ini hanya untuk mahasiswa aktif semester 4
itu S1, kemudian semester 2 itu minimal ya, minimal semester 4 di S1, kemudian minimal semester 2 di D2, D3, D4. Kemudian ini yang perlu kami highlight, teman-teman tidak sedang magang, tidak sedang tugas akhir juga yang mungkin ada juga ada kerja KKN dan lain-lain, karena program ini kami bisa bilang cukup berat ya teman-teman. Jadi kalau disambi-sambi dengan sambil magang, sambil KKN itu kami memang agak susah gitu ya, nanti teman-temannya fokusnya susah, kemudian juga tidak, kami sudah sedikit selektif untuk batch ini, yang mana di batch ini kami juga akan benar-benar menyeleksi mana-mana orang yang benar-benar nanti tidak ada kegiatan lain selain program ini. Jadi pastikan bisa dikonversi SKS-nya secara penuh gitu ya. Kemudian berkomitmen penuh untuk menyelesaikan program sampai akhir, itu yang paling penting. Jadi teman-teman semuanya nanti juga diminta ada komitmen statement biasanya kalau teman-teman terpilih. Jadi silakan diisi, dan juga berasal dari latar belakang STEM, jurusan science, rekayasa, teknologi, atau yang berkaitan dengan energi dan subsurface, itu silakan mendaftar, karena itu kami harapkan bisa ada sedikit yang bersinggungan ya ilmu antara yang sudah dipelajari di kampus dan saat ini. Kemudian selanjutnya ada tahapan seleksi program. Nah, di sini di step pertama nanti teman-teman ketika sudah mendaftar di platform Kampus Merdeka, teman-teman step kedua silakan tunggu apakah teman-teman lulus seleksi berkas administratif atau tidak. Silakan ditunggu di email masing-masing. Biasanya kalau lanjut ke step ketiga bakal dapat email buat mengerjakan initial test ya, dan proses interview nanti untuk kami coba klarifikasi untuk beberapa informasi. Kemudian nantikan juga setelah itu program pengumuman penerimaan bagi yang lulus. Nah, bagi yang sudah ikut tes tapi belum ada kabar, itu ditunggu aja sampai tadi 13 sampai tanggal berapa tadi ya? Sampai tanggal 12 Juli ya, teman-teman, karena kami juga mengirimkannya secara berkala nantinya. Dan juga mendapatkan terakhir offering letter. Pada saat mendapatkan offering letter itu ada waktu sekitar 2 hari. Teman-teman mau yes or no menerima. Jadi itu kami harap bisa cepat gitu ya untuk memberi tanggapan, supaya yang nanti kalau yang ada di waiting list itu bisa naik gitu. Kalau ada teman-teman yang belum menerima offering letternya. Oke, mungkin itu dulu dari saya untuk sosialisasi program studi independen. Nanti ada sesi Q&A, jadi silakan bertanya lebih lanjut ya kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan ke Kak Ba- Tamar. Baik, terima kasih kepada Kak Vera. Wah, materinya sangat baik ya. Ada profil company dan juga tentang kegiatan MSI BL 5 Batch 7 nanti. Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan nanti bisa disimpan dulu dan nanti akan bisa disampaikan di bagian akhir. Selanjutnya kita akan ke sesi sharing session oleh Kayola, merupakan mentor dari MSI BL 5 batch sebelumnya. Untuk Kayola, halo Kayola, apa kabar Kak? Suara aku jelas kan kedengeran? Eh, terdengar Kak. Oke. Iya, kabar aku baik. Gimana, Samara? Baik Kak. Oke Kak, mungkin ada beberapa pertanyaan ya Kak ya tentang MSI, kegiatan MSIBL 5 ya Kak ya. Mungkin boleh aku tanyakan ya Kak ya. Boleh, boleh. Kak, kira-kira apa saja sih kegiatan mentor bersama Menti selama program MSIB Air 5 batch sebelumnya Kak? Mungkin boleh dijelaskan Kak kegiatan bersamanya. Oke. Ya, sebelum aku jelasin jawab pertanyaan dari Tamara, aku mau perkenalan diri dulu ya. Ya, seperti yang udah dijelasin sama Tamara tadi, sini aku Teresia Yolanda, biasa dipanggil Yola, jadi teman-teman bisa panggil Yola aja. Di sini sebagai mentor di batch sebelumnya gitu. Nah, untuk aku backgroundnya dari Teknik Perminyakan ITB angkatan 2016. Kalau sekarang bekerja sebagai geothermal engineer di I5 gitu.
Nah, untuk menjawab pertanyaannya, tadi kegiatan mentor bersama menti di batch sebelumnya. Nah, untuk kegiatan yang pertama itu onboarding. Nah, di onboarding ini biasa lah ya, ini pertemuan pertama, jadi di sesi kali ini itu sesi berkenalan antara mentor dan menti dan sesama menti gitu. Jadi mentor juga memberi wadah kepada mentinya untuk saling berkenalan satu persatu, membagikan informasi asal kampus, terus jurusan, serta target mereka yang ingin mereka capai di program MSCB, khususnya studi independen ini. Nah, kemudian mentor juga memperkenalkan tentang LMS ya, Jiwa Learning sebagai LMS yang digunakan selama belajar di program ini gitu. Jadi memberikan tutorial bagaimana cara membuat akun dan cara akses dari modul pembelajaran dan sebagainya. Itu untuk kegiatan yang pertama. Nah, kemudian kegiatan yang kedua itu pembelajaran sinkronus, baik itu dari live class maupun live coaching dan asinkronus dari LMS tadi ya, Jiwa Learning. Nah, di sini hubungan interaksi ya antara mentor dengan menti itu lebih ke mentor remind di grup chat terkait progres belajar masing-masing mentinya, terus kemudian bimbingan dan sebagai penghubung antara menti dan SMI saat live coaching maupun live class gitu. Terus kemudian mentor juga membimbing menti dalam pengerjaan assessment baik itu selama workshop maupun pengerjaan hands-on project. Nah, untuk yang kegiatan berikutnya itu ada kegiatan bi-weekly mentoring. Nah, ini bi-weekly mentoring ini dilakukan secara online melalui Zoom gitu, Zoom meeting ini per kelompok mentor. Jadi uh, di sesi di online meeting ini mentor itu memberikan juga tutorial maupun menjawab pertanyaan isu yang berkaitan dengan akses LMS maupun tentang software i5 yang digunakan seperti Jiwa DBase, Jiwa Flow, Jiwa Volumetric, Jiwa Garuda, dan lain-lain ya. Terus kemudian di bi-weekly mentoring itu juga membahas tentang refleksi belajar. Jadi di meeting itu kita membahas apa yang udah berjalan dengan baik, apa yang tidak berjalan dengan baik, bagaimana cara nge-improve-nya dan bagaimana perasaan menti pada di akhir-akhir itu gitu. Jadi kalau misalnya ada kesulitan juga akan dibahas di uh, mentoring tersebut gitu. Misalnya isu-isu tentang berwala kampus juga boleh sih yang mana mungkin berdampak ya ke program studi independen ini gitu. Nah, jadi namun itu tiga kegiatan namun tidak terbatas di online meeting maupun di live coaching dan lain-lain itu tidak terbatas di situ saja. Peserta juga tetap bisa berkonsultasi dan komunikasi ke mentor melalui chat gitu sih. Ya, gitu Tamara. Kira-kira ada yang mau ditanya lagi dari sisi mentor? Oke, baik Kak. Tadi kan dari jawaban Kakak itu kan ada kegiatan onboarding, terus ada pembelajaran sinkronis dan asinkronus, kemudian juga ada tugasnya mentor dan juga meta ibu ini gimana gitu ya kayak. Kira-kira kan Ya, selama benar. program MSIB sebelumnya, kan Kakak udah melihat nih Kak, menti-mentinya bagaimana. Untuk batch 7 nanti, kira-kira bagaimana ekspektasi Kakak sebagai mentor terhadap menti di MSIB 5 batch 7 nanti Kak? Oke, ya. Untuk ekspektasi aku ya ke teman-teman yang di sini, kalau berkenan untuk mendaftar ke studi independen I5, aku sih sebagai mentor, perwakilan dari mentor teman-teman mentor lainnya di sini, kita berharap teman-teman di sini itu udah punya goals. Yang pertama itu udah punya goals. Jadi apa sih tujuan dari ikut program ini? Misalnya mau belajar di dunia eh, di dunia bekerja itu gimana, di dunia kerja itu seperti apa, dan lebih banyak tentang belajar fundamentalnya atau apa itu harus udah punya tujuannya. Karena kalau udah nggak punya tujuan akan susah termotivasi gitu kan. Terus yang kedua, udah setelah punya tujuan, jadi teman-teman juga harus udah membuat
plan gitu. Jadi gimana cara mencapai tujuan-tujuan tadi, termasuk itu mengatur waktu ya, mengatur waktu jika misalnya teman-teman di sini punya tanggung jawab di tempat lain, misalnya di organisasi lain gitu, mungkin organisasi kemahasiswaan maupun yang berkaitan dengan profesional, apapun itu, cobalah atur waktu dengan baik gitu. Dan rencana-rencana lainnya juga udah diatur sebelum sebelum menjalankan program ini. Nah, terus yang ketiga, aku juga berekspektasi teman-teman yang ikut di sini itu tetap fokus gitu sih. Eh, Fokus dalam artian eh, teman-teman Menti itu, aku pengennya teman-teman Menti itu berkomitmen untuk tetap ikut kegiatan ini sampai akhir gitu, tetap komitmen sampai akhir. Jadi oleh karena itu berhubungan dengan yang udah disampaikan Mbak Vera tadi, oleh karena itu kita tidak menerima peserta yang sedang magang, kerja praktek atau KKN ataupun program-program lainnya ya yang bersamaan yang berjalannya bersamaan dengan program studi independen I5. Lalu yang keempat, eh, teman-teman dari mentor juga mengharapkan, berekspektasi teman-teman bisa melakukan self evaluation gitu. Apa jadi seperti yang sebelumnya juga sebenarnya kita tetap mewadahi ya untuk evaluasi, namun evaluasi biweekly terhadap sama mentor itu kan lebih general gitu, sharing lebih general. Jadi sebelum evaluasi bersama mentor, aku pengennya juga teman-teman bisa evaluasi mandiri gitu, apa aja yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diimprove gitu ya. Bagaimana caranya bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi dari yang udah kalian dapatkan di minggu kemarinnya misal gitu. Lalu yang terakhir, ini yang paling penting sih, be active and creative. Jadi aku juga berharap teman-teman yang ikut program batch 7 nanti itu aktif bertanya saat live class, live coaching, saat mentoring maupun saat-saat pembelajaran asinkronus maupun sinkronus lainnya gitu, dan kreatif dalam memberikan ide maupun solusi dari permasalahan ataupun mungkin semacam workshop atau mini hands project atau mungkin pekerjaan kelompok di kelompok masing-masing gitu. Misalnya sesimpel merespon dan memberikan ide ketika pengerjaan final project nanti di capstone misalnya, seperti itu sih. Itu aja sih kalau ekspektasi dari mentor ya gitu. Oke, baik Kak. Jadi dari Kakak sendiri itu harapannya nanti yang ikut itu memiliki tujuan dan juga komitmen dan juga bisa evaluasi mandiri ya Kak ya. Oke Iya, Kak, terima kasih ya Kak ya atasnya ya Kak. iya, sama-sama. Oke, baik. Eh, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih Kak Yola atas waktunya. Sesi selanjutnya kita akan ke sesi sharing session dengan perwakilan mahasiswa dari batch sebelumnya. Untuk Ginan, halo Ginan. Halo Kak, saya kedengeran Kak. Oke, terdengar. Kira-kira Ginan bisa memperkenalkan diri, asal kampus dan juga jurusannya? Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ginan Muhammad Zulfa, saya dari Universitas Gajah Mada, jurusan Teknik Fisika. Oke, aku mau tanya-tanya nih Ginan ya. Kira-kira apa sih alasan kamu, kenapa kamu tertarik buat ambil MSIBI 5 ini di batch sebelumnya? Oke Kak, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya tuh tadinya saya tuh ingin mengikuti MSIB di batch 6 ini tuh pengennya magang merdeka ya Kak. Soalnya di batch sebelumnya itu saya sudah mengikuti studi independen. Dan setelah mengikuti studi independen dan melihat list mitra yang ada di kampus Merdeka, saya melihat banyaknya mitra yang mungkin tidak inline dengan jurusan saya. Tetapi ketika di batch selanjutnya atau batch 6, kemudian saya menemukan terdapat ada mitra baru yaitu AI5. Dan setelah melihat dari websitenya dan melihat modul apa aja nih yang diajarkan oleh AI5, saya merasa banyaknya modul yang memang inline dan sangat relate sama jurusan Kak. Jadi ketika melihat itu,
dari tadinya yang pengen magang, kenapa enggak ini buat nge-upgrade diri dulu supaya nanti ketika magang itu nggak benar-benar kosong gitu Kak. Jadinya ada skill yang memang bisa ditawarkan kepada perusahaan. Nah, setelah itu jadi saya apply AI5 karena bagi saya program studi independen ini merupakan suatu kesempatan untuk mengupgrade diri dengan mempelajari, memperdalam, dan memanfaatkan apa aja nih yang perlu kita siapin sebelum kita terjun ke industri, khususnya di industri geothermal ya Kak. Terlebih industri geothermal ini tuh merupakan salah satu industri yang bila dilihat pembelajaran secara luas itu tidak tidak mudah ya tersedia apa pembelajarannya di Google atau di internet dan lainnya. Dan setelah ada Mitra AI5 ini saya rasa ini merupakan kesempatan yang besar karena saya bisa mempelajari banyak hal. Mungkin eh, tadinya itu mungkin kita cuma belajar teori-teorinya aja, dan memang dari 3 peminatan saya di jurusan Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada itu sendiri merupakan energi terbarukan. Tetapi setelah mempelajari itu, kita hanya mempelajari tentang teori-teorinya, dan setelah melihat modul yang ditawarkan, ternyata di sini tuh tidak hanya mempelajari tentang teori-teori aja, tetapi ditawarkan juga beberapa pembelajaran praktikalnya, di mana mungkin tadi udah dijelasin juga ya sama Kak Vera tentang software-software apa aja nih yang bakal kita pelajari. Dan setelah itu jadi saya merasa saya harus mengikuti studi independen AI5 ini Kak. Oke, terima kasih Ginan. Artinya Ginan ini tertarik dengan mengikuti MSIB sebelumnya itu karena merasa I5 ini punya mitra yang sesuai dengan ini ya, jurusannya Ginan ya. Dan juga ada motivasi dan juga adanya kegiatan praktikal yang ditawarkan ya Ginan ya. Nah, untuk proses belajarnya sendiri di program MSIB Batch 6 kemarin, itu seperti apa ya? Kemudian kira-kira ada nggak hal menarik dari program sebelumnya? Mungkin kamu bisa ini sharing kira-kira ada hal menarik dan bagaimana proses belajar di MSIB sebelumnya. Oke Kak, jadi buat pembelajaran sendiri mungkin tadi udah dijelaskan ya sama Kak Vera. Jadi kita tuh belajarnya itu secara sinkronus atau tatap muka, dan asinkronus, belajar mandiri. Walau mungkin di mitra-mitra lain juga sama, kita belajarnya itu secara asinkronus ya, atau dibilang kita belajar mandiri. Dan kita belajar asinkronus di A5 ini melalui sistem atau website yang itu apa situs belajar yang dirancang oleh A5 sendiri, yaitu Jiwa Learning, di mana nantinya ketika kita mempelajari itu di setiap modul yang ditawarkannya itu ada pembelajaran secara bacaan atau berbasis buku-buku teks dan kawan-kawannya, dan juga mempelajari dari video. Di mana mungkin ketika kita belajar itu mungkin ada kekhawatiran ya kalau kita itu mungkin terdapat kesulitan nih, dan kemudian kita bingung nih harus tanya kemana. Nah, di website Jiwa Learning itu nantinya kita akan disediakan Google Form untuk misalkan kalau kita sedang belajar kemudian kita bingung nih terkait apa yang kita pelajari atau mungkin ada kesulitan. Nah, jadinya walaupun mungkin kita belajarnya itu secara mandiri atau asinkronus, jadi kita nggak usah khawatir kalau misalkan memang ada kesulitan. Terlebih kan disediakan juga ya mentor, dan mungkin nantinya dibentuk lagi ke grup-grup kecil. Jadinya kita nggak usah takut kalau misalkan kita belajar mandiri. Jadinya itu tidak benar-benar mandiri, jadi kita bisa diskusi dengan mentor atau mungkin dengan teman-teman yang lain di grup. Atau mungkin kalau misalnya kita malu, kita juga bisa bertanya secara langsung nih ke tim AI5 melalui Google Form yang disediakan di Jiwa Learning itu. Dan kemudian kita juga belajar yang tatap mukanya itu kan sinkronus itu belajar bersama expert-expert dari industri geothermal secara langsung nih. Jadinya ketika kita mempelajari apa yang udah kita pelajari juga, kita bisa tanyakan lagi nih di sesi sinkronus kalau misalnya kita masih bingung terkait apa yang kita pelajari, atau mungkin kita ingin tahu secara lebih jauh mengenai apa yang kita pelajari. Jadinya nantinya tuh kita bisa apa ya, bisa lebih tahu nih dari sisi industri geothermalnya ini seperti apa. Karena kan ketika sesi sinkronus itu nanti kita belajar itu nggak sama apa ya, bisa dibilang sama kita belajarnya itu saat sesi sinkronis itu bersama para expert-expert yang berasal dari industri geothermal, dari perusahaan-perusahaan yang besar juga. Jadinya menurut saya itu sih Kak, dan hal-hal menarik yang dipelajari saat apa namanya studi independen di AI5 ini tuh tentunya yang tadi ya, terdapat banyak software yang bisa kita gunakan untuk mempelajari apa yang telah kita pelajari teorinya. Jadinya mungkin kalau misalkan kita belajarnya cuma teorinya aja, mungkin oh ya udah gitu sebatas teorinya aja. Tetapi ketika kita mengimplementasikan apa yang kita pelajari ke software-softwarenya itu, kita oh jadi tahu kalau di industri itu nanti kita bakal kayak gini nih. Jadinya
ketika kita nanti sudah selesai studi independen di I5 ini, kita udah punya sesuatu nih yang bisa kita tawarkan ke industri ketika kita lulus nanti. Oke, baik. Tadi kan Ginan juga bilang ya, di MSIB sebelumnya itu I5 itu mengundang para expert untuk memberikan materi dan juga ada website untuk pengembangan I5 dan juga ada kayak semacam informasi yang dikolektifkan seperti buku, video, dan lain-lain ya, begitu kan ya? Nah, Ginan kan ini berasal dari jurusan instrumentasi kan atau fisika teknik. Nah, yang bisa dibilang kan belum banyak yang mempelajari industri geothermal di kampus. Kira-kira ada gak tantangan saat mengikuti program ini? Terus bagaimana cara Ginan melewati tantangan itu? Soalnya kan belajarnya kan dari expert, sumber-sumber yang kira-kira pasti awam gitu di kamu. Betul, Kak. Jadi saya berasal dari jurusan instrumentasi atau fisika teknik. Jadi mungkin ketantangannya itu lebih ke hal-hal baru yang belum kita pelajari ya, Kak. Jadinya mungkin ketika kita belajar itu kita menemukan banyak hal-hal baru, mungkin istilah-istilah baru yang mungkin ketika kita pelajari di kampus itu belum sejauh atau se-advance itu. Tetapi seperti yang sudah dijelaskan oleh Kapera tadi dan modul-modulnya yang telah Kapera tunjukkan, jadi kita tuh nggak langsung belajar langsung ke hal advance-nya, tetapi kita belajar dari dasar-dasarnya dulu, dari fundamental-fundamentalnya dulu. Jadi mungkin walaupun dari sisi dari tantangannya sendiri itu lebih ke arah gimana kita membangun mood untuk belajarnya, tetapi membangun mood belajar itu sendiri kan dapat hilang ketika kita memiliki motivasi apa sih tujuan kita mengikuti dari studi independen itu untuk apa. Terlebih kan kita belajar mandiri juga ya. Jadinya mungkin lebih banyak hal-hal yang membuat kita itu apa ya, procrastinating atau menunda-nunda. Tetapi ketika kita belajar di I5 ini, karena kita dibimbing oleh mentor-mentor yang hebat dan mungkin perhatian, nggak mungkin sih, memang perhatian, khususnya mentor saya sendiri waktu itu. Jadinya ketika kita belajar tuh benar-benar diingatin terus harus ini. Jadinya tuh kita tuh jadinya belajarnya kayak nggak sendiri gitu. Jadinya termotivasi juga untuk mengejar apa yang harus kita kerjakan. Terlebih kan uh, apa namanya, seleksi yang sangat ketat ketika ingin masuk ke I5 itu merupakan hal yang memotivasi saya juga untuk apa ya, untuk kembali bertanya-tanya kembali kepada diri saya kenapa saya harus join ini, tetapi ketika saya sudah diterima dan diberikan kesempatan untuk belajar, kenapa saya tidak memaksimalkan hal ini gitu kan. Jadi lebih tantangannya itu lebih ke arah eh, gimana kita membangun mood belajar agar kita bisa memanfaatkan kesempatan ini, Kak. Oke, Ginan. Tadi kan kamu tantangannya kayak membangun mood, terus juga supaya kita membangun mood, kita harus menentukan tujuan, begitu kan? Nah, kira-kira ada gak tips trik supaya ini calon peserta yang hadir hari ini itu bisa mengikuti program ini dengan baik, gitu? Oke, Kak. Jadi buat tips and triknya sendiri sih kalau dari aku, yang pasti kita harus yakin ya selama kita mengikuti program ini apa aja yang apa aja yang kita pelajari saat ini dan hari ini itu akan menjadi suatu nilai jual. eh, Halo, Ginan. Ya, sepertinya Ginan sedang mengalami kendala sinyal ya. Cuma tadi dapat disimpulkan dari tips trik terakhir dari Ginan, kalau kita itu harus yakin bahwa ilmu yang kita peroleh nanti itu bisa berguna dan juga bisa menaikkan value diri kita. Gitu tadi dari yang aku dapat ya. Oke, kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya. Mungkin bagi teman-teman, bagaimana? maaf tadi keluar. Oke, oke, boleh tadi dilanjutkan jawaban yang terakhir, tips trik. Oke, buat tips entry-nya sendiri itu mungkin buat teman-teman yang akan mengikuti program I5 ini, kita harus yakin aja nih sama apa yang akan kita pelajari di I5 nanti. Karena apa yang kita pelajari di I5 ini itu
dapat menjadi suatu nilai jual nih kepada untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya nanti ketika kita akan melamar pekerjaan, di mana apa yang kita pelajari nih, skill-skill yang kita dapatkan mulai dari teorinya dan praktikalnya, ini bisa menjadi suatu pembeda bagi kita dengan calon-calon pelamar kerja yang lain. Yang pastinya tuh kan industri geotermal ini merupakan industri yang besar ya, dan apa ya, dan banyak sekali ilmu antar disiplin ilmu yang ingin bergabung di industri geotermal ini. Jadi buat teman-teman khususnya yang mungkin masih pengen belajar, jadinya ini merupakan suatu kesempatan yang baik sehingga dengan perasaan ini saya rasa teman-teman akan merasa lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang diadakan oleh tim I5 ini. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih ya Ginan ya sudah mau berbagi pengalamannya di program MSIB sebelumnya ya. Baik, terima kasih. Oke. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung raise hand ataupun juga mengirimkan pesan di kolom chat ya. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan boleh disampaikan ya. Kira-kira ada gak nih pertanyaan dari teman-teman ya seputar mungkin profil company A5, mungkin ingin bertanya. Oke, baik, dari Natasha Azafil Haki. Oke, untuk Natasha dipersilakan. Oke, makasih Kak Tamara. Sebelumnya suara aku kedengaran nggak ya? Terdengar. Oke, sebelumnya mohon maaf aku izin off kamera karena di sini lagi hujan jadi jaringannya kurang stabil. Kenalin, nama aku Azafil, aku dari Geofisika Universitas Pajajaran. Sebelumnya makasih untuk Kak Vera, Kak Yola, dan Kak Ginan untuk sharingnya. Jadi aku tertarik karena menurut Kak Ginan tadi udah dijelasin kalau misalnya program I5 ini memang belajarnya mulai dari fundamental dan memang aku orangnya uh, yang harus belajar dari awal banget dulu gitu, nggak bisa langsung tiba-tiba ngerti gitu. Terus aku pengen nanya juga nih, tadi kan dijelasin juga sama Kak Vera mengenai jadwal nih, ada sinkronus dan asinkronus. Aku pengen tanya dong, pembagian jadwalnya itu seperti apa? Misalnya Senin itu asinkronus, terus Selasanya sinkronus atau kayak gimana gitu. Nah, selain itu aku juga mau nanya, ada nggak sih tips and trick untuk menjawab tes seleksi? Karena sebelumnya aku udah mencoba daftar di batch sebelumnya dan belum keterima gitu. Makasih Kata Mara atas waktunya. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Natasha. Mungkin Kak Yola atau Kak Vera, silakan menjawab. Ya, saya izin jawab ya. Untuk pertanyaannya tadi, kira-kira tadi yang bertanya dari jurusan apa? Boleh kenalan dulu tadi. Dari Geofisika, Kak. Oh, Natasha dari Geofisika. Oke. Jadi sebenarnya kalau geofisika kan mungkin sudah ada sedikit basic ya. Tapi tadi kalaupun misalkan dari jurusan yang memang belum sama sekali belajar, ya tadi seperti yang udah Ginan bilang, kita memang belajarnya from the very basic. Jadi teman-teman nggak perlu takut belum belajar, belum tahu banyak gitu ya tentang industri geothermal atau tentang modul-modul yang ada. Jadi nanti diajarin dari awal. Kemudian tadi langsung terkait pertanyaannya ke jadwal sinkronus dan asinkronus. Jadi nanti kalau jadwal asinkronusnya itu kan pembelajaran mandiri ya. Nah, setiap modulnya itu ada periode-periode tertentu. Nah, dari modul 1 ke modul 2 itu nanti akan dibukakan bertahap sesuai dengan jadwal. Kemudian untuk jadwal tatap mukanya itu mostly memang dilakukan kita dari nggak setiap hari memang, tapi untuk durasinya itu kita antara dari jam 8 sampai sore itu. Tapi setiap pembelajarannya hanya 2 jam untuk satu sesi sinkronus. Jadi kita nggak ada kelas malam lah istilahnya ya. Kelasnya itu memang sesuai dengan office hour dari dari pagi tadi sampai sore. Tapi untuk setiap sesi itu hanya 2 jam biasanya gitu. Nah, untuk tips and trick untuk tadi Natasha mungkin yang batch sebelumnya udah mencoba. Nah, batch yang 7 ini kan kuotanya makin banyak ya, 200. Jadi semoga nanti berkesempatan untuk join ya, untuk gabung bersama kami. Tapi untuk tips and trick yang untuk di batch 7 ini kami benar-benar menyeleksi memang orang-orang yang bisa berkomitmen penuh. Artinya nanti kami ada proses interview dan kami mau benar-benar tahu teman-teman tuh ada kegiatan lain nggak di kampus gitu ya.
Jadi supaya bisa lebih fokus gitu ikut program ini. Jadi jangan sampai 20 SKS-nya itu gara-gara nggak bisa dikonversi, jadi nyambi gitu loh. Ikut studi independen juga di kampus harus banyak ikut ambil SKS banyak. Jadi kan itu fokusnya terbagi. Jadi itu salah satu faktor juga nanti yang kami lihat ya. Jadi harapan kami ya benar-benar dikonsultasikan dulu dengan prodi dan dosennya masing-masing. Make sure kalau misalkan program ini bisa dikonversi dan diikuti secara penuh. Kalaupun ada satu mata kuliah, dua mata kuliah, it's okay. Misalkan yang masih bisa diambil di kampus, cuman jangan sampai ini benar-benar semuanya itu nggak bisa dikonversi, jadi harus dua dua kaki gitu. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya itu aja. Semoga menjawab ya Natasha ya. Baik, bagaimana Natasha? Kira-kira apa terjawab? Atau masih ada hal yang mau ditanyakan? Udah cukup, Kak. Makasih Kak Vera, jawabannya sangat insightful. Oke, terima kasih kepada Natasha. Mungkin selanjutnya bisa dari Muhammad Ekso Putra, bisa perkenalkan diri, asal kampus, dan juga jurusannya ya. Dan boleh langsung ke pertanyaannya. Baik, terima kasih. Semoga saya terdengar. Halo, tes. Aman, terdengar. Terdengar, terdengar. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eksul Putra dari Institut Teknologi Sumatera, Program Studi Teknik Geofisika. Sebelumnya saya juga mohon maaf karena tidak bisa on cam. Saat ini saya masih berada di atas kendaraan untuk pulang kampung. Maaf. Pertanyaan saya itu yang ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi kan sudah ada jadwalnya, sudah waktu sosialisasi itu dari bulan Agustus sampai Desember. Pertanyaan pertama ini apakah akan dilaksanakan di weekdays atau di weekend? Lalu yang kedua di bagian tahapan seleksi itu ada initial test. Pertanyaan saya untuk initial test ini apakah pengerjaan tes ini kita akan diberikan rentang waktu atau uh, inisial tes ini sudah ada jadwalnya dari I5-nya? Mungkin dua itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Excel. Itu pertanyaan mengenai pembelajaran itu di weekdays atau weekend dan juga mengenai initial test. Apakah diberi rentang waktu untuk pengerjaan atau hanya ada jadwalnya, Kak? Kira-kira ya, Kak Vera mungkin bisa menjawab. Oke, eh, jawab yang pertama dulu ya. Mungkin tadi salam kenal juga buat Mas Excel Putra. Jadi kalau untuk program pembelajarannya ini yang tatap muka ya, yang sinkronus itu memang kita adakan di weekdays, Senin sampai Jumat saja. Jadi weekend itu nggak ada pembelajaran tatap muka. Nah, tapi kalau untuk asinkronus itu kita bukakan terus. Jadi ya mungkin teman-teman ada yang hari Senin ada kegiatan lain, jadi maunya diganti ke Sabtu nih belajarnya baru bisa. Jadi kalau yang pembelajaran mandirinya tetap kami buka terus ya. Tapi kalau yang sinkronus itu mostly memang tatap muka dijadwalkan itu di weekday, hari Senin dan Jumat pada saat office hour. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah initial test. Nah, ini menarik. Ini tadi belum detail ya dijelaskan kalau initial test itu kan ada biasanya di batch lalu itu ada personality test dengan tes wawasan tentang modul-modulnya. Tetapi teman-teman di sini jangan jangan khawatir ya untuk yang tes pengetahuan modul itu sebenarnya kami tidak terlalu lihat karena kan sebenarnya teman-teman di sini datang untuk belajar gitu. Nah, di situ kami ingin melihat seberapa familiar saja. Tetapi itu bukan faktor utama yang kami lihat. Tetapi untuk personality test itu memang kami juga melihat kepada behavior dari masing-masing personal gitu ya. Apakah nanti pesertanya sudah terbiasa belajar mandiri, belajar jarak jauh, kemudian apakah sudah terbiasa berkolaborasi secara tim. Karena pada saat nanti masuk ke programnya, teman-teman bakal banyak banget tugas-tugas kelompok yang mengharuskan nanti diskusi secara berkelompok ya, berkolaborasi secara tim. Seperti itu. Untuk initial assessment. Oke, Oke, baik. jawab. Dari Excel bagaimana? Kira-kira ada yang masih mau ditanyakan?
Dari penjelasan kamera, saya rasa sudah sangat jelas terkait perkenalannya. Nah, saya usulkan kemudian saya untuk Kak Vera dan Kak Tamara. Terima kasih, Excel. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Nur Iksan. Silakan perkenalkan dirinya, nama, asal kampus, dan juga Ah, tadi untuk perkenalan di bagian akhir apa Mbak setelah asal kampus? jurusan. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan. Saya dari jurusan Teknik Geofisika asal kampusnya ITS. Oke. Jadi untuk pertanyaan itu sebenarnya sama seperti teman-teman sebelumnya. Poinnya itu sama. Cuma yang jadi eh pertanyaan saya selanjutnya itu ini menarik banget terkait grup tadi. Biasanya grup tadi kan multidisiplin ya. Ada yang teknik fisika, ada yang teknik fisika ataupun yang hal-hal jurusan yang seperti lain. Nah, mengenai hal itu di batch sebelumnya itu berapa jumlah kuantiti setiap kelompoknya, kemudian pemilihan setiap eh, grupnya atau per orang dalam mengisi grup itu berdasarkan apa? Kemudian itu untuk teknis dalam semisal udah lolos ya. Kemudian yang ini terkait interview sih. Interview yang kedua ini, yang interview bahasannya dari inisial, tes, kemudian interview. Nah, untuk ada nggak terkait tips dan trik bahasannya interview itu harus seperti apa, kemudian terkait waktunya itu berapa, maksimal berapa, kemudian bagaimana bisa kita itu memantik para atau pewawancara itu bahasanya kami atau saya itu siap atau wajib diterima istilah kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nur Iksan. Pertanyaannya mengenai quantity group serta pemilihan komposisi grupnya. Kemudian juga terkait interview. Kira-kira yang menjawab Kak Vera atau Kak Yola? Eh, saya bantu dulu. Untuk pertama yang quantity group ya, kalau untuk batch yang lalu itu kan ada 100 dan ada 4 mentor. Jadi satu mentor itu memang mentoring ke 25 anak, cuman untuk kelompoknya nanti dibagi 8 sampai 9 orang. Jadi ada satu mentor itu akan mementori 3 kelompok, di mana satu kelompok kebagi dari 8 sampai 9 orang. Nanti di batch depan juga akan sama, satu kelompok itu terbagi jadi 8 sampai 9 orang yang multidisiplin ya. Dan di situ kami sudah memetakan atau plotting benar-benar dari tim kami nanti tim internal kami sesuai dengan nanti eh, ada ada mungkin yang memang beberapa orang yang sudah pernah belajar ya tentang industri, kemudian industri geothermal sudah pernah berkaitan di apa di kampusnya. Kemudian ada juga yang mungkin yang backgroundnya seperti ada teknik informatika, sistem informasi itu kan benar-benar blurry ya. Jadi nanti mungkin pada saat modul ada machine learning mereka yang lebih excel. Nah, jadi itu bisa saling membantu tuh untuk nanti mereka diskusi dan berkolaborasi. Biasanya kami groupingnya seperti itu. Tapi nanti kami akan plotting lagi yang untuk tim internalnya ya, pastinya menyesuaikan juga dengan kebutuhan modul-modul yang ada juga nanti di batch 7. Kemudian untuk proses, iya tadi mungkin ini sekalian baru ingat lagi ya, tadi yang Excel Putra terkait initial assessment mungkin nyambung nanti ke proses interview. Untuk yang initial assessment itu nanti waktunya itu biasanya di email dituliskan. Oke, ini dibuka tesnya hari Selasa pukul 12 hanya sampai hari Rabu pukul 12 artinya 1 hari. Jadi periode mengerjakan tesnya ya hanya 1 hari saja. Dan itu hanya bisa dikerjakan 1 kali. Gitu ya. Jadi pastikan teman-teman sudah bersiap dengan koneksi internet yang bagus dan juga nanti mungkin ya persiapan dari segi apa ya pengetahuannya gitu ya. Mungkin ada beberapa baca-baca dulu ya itu kami persilakan lah sebelum nanti mencet tombol button untuk memulai tesnya itu, karena itu nggak bisa diulang nanti. Nah, setelah proses initial assessment itu udah selesai, nanti teman-teman akan dihubungi oleh pihak I5 biasanya lewat WhatsApp ya, official WhatsApp kami. Jadi interviewnya itu
untuk sekarang masih via komunikasi online, jadi kami ingin memastikan mungkin mengklarifikasi beberapa informasi yang mungkin apakah nanti teman-teman seperti apa sudah komunikasikah kepada prodi untuk bisa konversi atau tidak, seperti itu sih. Untuk jadi yang seperti yang saya bilang ya tadi ya, mungkin di batch 7 ini kami benar-benar melihat nanti peserta yang memang benar-benar mau komit dan juga fully bisa bisa mengkonversi lebih banyak gitu untuk program ini. Jadi bisa lebih fokus. Dan tentunya tidak sedang magang dan lain-lain yang tadi persyaratannya. Mungkin ada yang mau menambahkan yang lainnya dari Kayola? Aku rasa udah cukup juga sih. Oke. Oke, baik. Dari Nur Iksan, bagaimana? Apa ada masih pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ya, boleh kalau mau ada tambahan lagi. Mungkin tadi ada yang Mungkin terlewat. terkait waktunya, terkait interview sih mungkin. Oke, terkait interview itu karena mostly memang pertanyaannya di online ya, jadi nanti secara berkala aja. Ya mungkin ketika semua informasinya sudah tersampaikan dengan jelas, ya berarti sudah selesai. Tapi itu nanti tidak ada patokan berapa hari atau berapa jam gitu. Karena ini hanya via WhatsApp biasanya dihubungi seperti itu. Oke, baik. Oke, dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Boleh juga misalkan di komen ya. Kalau misalkan malu on cam atau terhalang untuk on cam dan on mic, bisa juga dari komentar, kolom komentar. Oke, baik. Sepertinya tidak ada. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir. Semoga kita bisa bertemu ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya sebagai peserta MSIB 5. Jangan lupa ikutin rangkaian acaranya dan rangkaian seleksinya ya kawan-kawan ya. Oke, sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.